Tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, meninggalkan luka mendalam bagi para keluarga korban. Salah satunya dirasakan Ugi Abdurrahman, 50, ayah dari Alfa, bukan nama asli, siswa yang menjadi salah satu korban luka berat dalam peristiwa tersebut. Dengan wajah letih dan masih mengenakan topi hitam serta kemeja abu-abu, Ugi kembali mendatangi sekolah anaknya untuk mengambil barang-barang pribadi Alfa yang tertinggal. Selama 2 hari sebelumnya, ia hanya bisa berada di rumah sakit mendampingi putranya yang disebut dalam kondisi kritis. Menurut penuturannya, Alfa masih dirawat di RS Islam Jakarta Cempaka Putih dan telah menjalani 3 kali operasi pada kepala, gendang telinga, dan lengan akibat ledakan. Ugi menyebut, berdasarkan informasi dari rekan-rekan Alfa, anaknya berada sangat dekat dengan titik ledakan. Ketika dentuman pertama terdengar, Alfa langsung kehilangan kesadaran dan sempat dievakuasi dalam kondisi bersimbah darah. Dokter kemudian memberitahu bahwa luka di kepala Alfa cukup serius dan ada kelainan di dekat batang otak yang memerlukan operasi lanjutan. Tragedi di tengah ibadah Jumat. Peristiwa ledakan di SMAN 72 terjadi di area dekat masjid sekolah, tepat saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Momen yang seharusnya penuh hikmat berubah menjadi kepanikan besar ketika dentuman keras mengguncang halaman sekolah. Polisi hingga kini masih menelusuri sumber dan penyebab ledakan. Sejumlah saksi menyebut, ledakan berasal dari benda logam yang berada di dekat tempat wudhu. Meski belum ada pernyataan resmi terkait jenis bahan peledak, tim Pusat Laboratorium Forensik, Puslap-4, Polri telah mengambil sampel serpihan logam dari lokasi kejadian untuk dianalisis. 96 korban, 2 masih kritis di ICU. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa total korban akibat ledakan mencapai 96 orang, sebagian besar siswa. Hingga Sabtu, 8 November 2025, 29 korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta, sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sebanyak 14 korban dirawat di RS Islam Cikini, 14 di RS Yarsi, dan 1 di RS Pertamina. Dari jumlah tersebut, 2 korban masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU karena membutuhkan penanganan khusus. Pemprov DKI tangani biaya pengobatan korban. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau para korban di RS Islam Cempaka Putih sesaat setelah mengecek lokasi ledakan. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan korban akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Pramono juga memerintahkan Dinas Kesehatan dan Wali Kota Jakarta Utara untuk mendata seluruh korban secara rinci, termasuk yang sudah pulang. Pemerintah daerah, kata dia, turut berduka mendalam atas peristiwa ini, terutama karena ledakan terjadi di tengah pelaksanaan ibadah Jumat. Mengapa keamanan sekolah jadi sorotan? Tragedi ini menimbulkan pertanyaan besar soal keamanan fasilitas publik, terutama sekolah negeri di ibu kota. Ledakan yang terjadi di tengah kegiatan keagamaan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, misalnya, menilai perlunya audit keamanan di seluruh sekolah, termasuk pengetatan akses barang berbahaya dan pelatihan tanggap darurat bagi siswa dan guru. Peristiwa SMAN 72 bukan hanya soal kelalaian teknis, melainkan juga pengingat bahwa keselamatan siswa adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.